Di sini siaran luar negeri All India Radio, saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Di Amerika Serikat, seorang hakim federal menolak gugatan hukum Presiden Trump untuk mencegah negara bahagian mengesahkan total suara mereka. Presiden Donald Trump menghadapi tekanan yang makin meningkat dari rekan-rekan dari Partai Republik untuk membatalkan upayanya untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat setelah pengadilan diadakan di Pennsylvania. Setelah Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang 2 minggu lalu, Trump telah meluncurkan serangkaian tuntutan hukum dan melakukan kampanye tekanan untuk mencegah negara bahagian agar mengesahkan total suara mereka. Sejauh ini, upaya untuk menggagalkan sertifikasi gagal di pengadilan di Georgia di Michigan. Kemarin, Matthew Brand, yaitu hakim federal menolak upaya serupa di Pennsylvania, menulis bahwa kasus tersebut sama dengan argumen hukum yang tegang tanpa alasan dan tuduhan spekulatif. Sementara itu, Senator dari Partai Republik Pat Toomey mengatakan keputusan itu menutup peluang untuk kemenangan hukum di Pennsylvania dan meminta Trump agar mengakui pemilihan. Liz Cheney, yaitu seorang anggota dari tim kepemimpinan Republik di Majelis Perwakilan Rakyat, sebelumnya mendesak Trump agar menghormati kesucian proses pemilihan kita jika dia tidak berhasil di pengadilan. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menunjuk Mala Adiga, seorang keturunan India Amerika, sebagai Direktur Kebijakan istrinya Jill Biden. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah menunjuk seorang Mala Adiga, yaitu keturunan India di Amerika, sebagai Direktur Kebijakan istrinya Jill Biden, yang akan menjadi ibu negara. Adiga telah menjabat sebagai penasihat senior untuk Jill dan penasihat kebijakan senior untuk kampanye Biden dan Kamala Harris. Sebelumnya, Adiga menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi dan Keluarga Militer di Yayasan Biden. Selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, Adiga menjabat sebagai Wakil Asisten Sekretaris Negara untuk program akademis di Biro Pendidikan dan Kebudayaan. Niat dari Washington untuk menarik personel militernya dari Irak berbahaya. Menteri Luar Negeri Prancis. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa niat dari Washington untuk menarik mundur personel militernya dari Irak merupakan suatu langkah yang berbahaya karena ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teror ISIS masih berlanjut. Penjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller mengumumkan pada hari Selasa bahwa rencana Presiden Donald Trump untuk mengurangi pada 15 Januari jumlah pasukan Amerika Serikat di Afghanistan dan di Irak menjadi 2.500 di setiap negara. Belakangan ini, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan bahwa Trump diperkirakan akan membawa semua pasukan yang tersisa dari kedua negara pada bulan Mei. Saat ini, ada 3.000 pasukan tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak. Kepala PBB Antonio Guterres mengutuk serangan roket di Kabul. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan roket di Kabul yang mengakibatkan kematian dan luka-luka banyak orang sipil. Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal menggarisbawahi betapa pentingnya mengakhiri kekerasan di Afghanistan. Dia telah menyatakan harapan bahwa negosiasi perdamaian Afghanistan yang akan datang dapat dengan cepat mencapai pengurangan konflik dan penghentian serangan untuk menyelamatkan nyawa. Sedikitnya 8 orang sipil tewas dan 31 orang lainnya luka-luka dalam serangan roket di daerah pemukiman di ibu kota Kabul pada hari Sabtu. Di Pakistan, aliansi 11 partai oposisi menggelar unjuk rasa anti pemerintah besar-besaran. Di Pakistan, aliansi 11 partai oposisi mengadakan unjuk rasa anti pemerintah secara besar-besaran di Peshawar kemarin. Aliansi yang dikenal sebagai Gerakan Demokratik Pakistan (PDM) menggelar unjuk rasa meskipun pemerintah provinsi telah memperingatkan penangkapan jika ada lonjakan COVID-19. PDM menuduh bahwa Perdana Menteri telah berkuasa dengan mencurangi pemilihan umum 2018 yang didukung oleh militer.
Perdana Menteri Imran Khan yang berkuasa atas dasar anti korupsi mengatakan kampanye itu bertujuan untuk memerasnya agar menghentikan kasus korupsi terhadap para pemimpin oposisi. Militer Pakistan yang kuat membantah ikut campur tangan dalam politik dan Khan menolak klaim itu membantunya menang. Pemilihan umum berikutnya tidak akan berlangsung hingga tahun 2023. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini meningkat menjadi 93,69%. Dengan 45.209 kasus baru, total kasus COVID-19 di negara ini naik menjadi 9.095.807. Kementerian Kesehatan menyebutkan dengan 501 kematian baru dalam kurun waktu 24 jam, jumlah korban tewas mencapai 133.227. Tingkat pemulihan telah meningkat menjadi 93,69% karena negara ini mencatat 43.493 pemulihan baru hingga kemarin malam, sehingga total kasus yang pulih menjadi 8.541.617. Saat ini total kasus aktif menjadi 440.962. Latihan maritim bilateral Singapura SIMBEX 20 akan berlangsung hari ini di Laut Andaman. India dan Singapura Bilateral Maritime Exercise yaitu SIMBEX 20 edisi ke-27 akan berlangsung hari ini di Laut Andaman. Ini akan berlanjut hingga tanggal 25 bulan ini. Rangkaian latihan SIMBEX antara Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Republik Singapura dilakukan setiap tahun sejak tahun 1994. Latihan bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas timbal balik dan menyerap praktik terbaik satu sama lain. Ruang lingkup dan kompleksitas latihan ini telah meningkat secara stabil selama 2 dekade terakhir untuk menyertakan latihan Angkatan Laut lanjutan yang mencakup spektrum operasi maritim yang luas. SIMBEX edisi 2020 akan menyaksikan partisipasi kapal-kapal Angkatan Laut dari India termasuk kapal perusak Rana dengan helikopter cetak integral dan korvet Kamorta dan Karmuk buatan dalam negeri. Perdana Menteri Modi berterima kasih kepada Arab Saudi karena telah menjadi tuan rumah KTT G20 di Riyadh dengan sukses. Perdana Menteri Narendra Modi telah berterima kasih kepada Arab Saudi karena telah menjadi tuan rumah KTT G20 di Riyadh dengan sukses dan menyambut Italia yang mengambil alih kepresidenan G20 pada tahun 2021. Diputuskan, Presiden G20 akan dijabat oleh Indonesia pada tahun 2022, India pada tahun 2023, dan Brasil pada tahun 2024. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa di akhir KTT 2 hari dikeluarkan deklarasi pemimpin G20 yang menyerukan aksi global terkoordinasi, solidaritas dan kerjasama multilateral untuk mengatasi tantangan saat ini dan mewujudkan peluang abad ke-21 untuk semua dengan memberdayakan masyarakat, melindungi planet, dan membentuk batas baru. G20 mengupayakan akses global yang adil ke vaksin COVID-19. Para pemimpin dari negara-negara, yaitu 20 negara ekonomi terbesar dunia dari kelompok G20 memutuskan kemarin untuk tidak menyisihkan upaya untuk memasok obatan, tes dan vaksin COVID-19 secara terjangkau dan adil kepada semua orang kaya atau miskin. Pandemi dan prospek pemulihan ekonomi yang tidak merata dan tidak pasti berada di tengah KTT 2 hari di bawah kepemimpinan Arab Saudi yang akan menyerahkan kursi kepresidenan G20 ke Italia bulan depan. Komunike terakhir mengatakan bahwa pandemi COVID-19 dan dampaknya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal nyawa yang hilang, mata pencarian dan ekonomi yang terpengaruh adalah kejutan yang tak tertandingi. Dikatakan, negara-negara G20 akan bekerja untuk melindungi kehidupan, memberikan dukungan dengan fokus khusus pada yang paling rentan. Para pemimpin juga berjanji untuk membawa ekonomi kembali ke jalurnya dengan memulihkan pertumbuhan dan melindungi serta menciptakan lapangan kerja untuk semua. Ekonomi dunia telah mengalami kontraksi tajam tahun ini karena langkah-langkah untuk menahan penyebaran virus telah mengekang transportasi, perdagangan, dan permintaan di seluruh planet. Sementara itu, Presiden Donald Trump
pernah mengatakan bahwa Fakta Paris dibuat untuk merugikan perekonomian Amerika. Berbicara di KTT G20 melalui konferensi video, Trump mengatakan bahwa keputusannya untuk menarik mundur dari perjanjian iklim Paris adalah untuk melindungi para pekerja Amerika Serikat. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dia menolak untuk menyerahkan jutaan pekerjaan Amerika dan mengirim triliunan dolar Amerika ke pencemar terburuk di dunia dan pelanggar lingkungan. Trump mengatakan sejak menarik mundur dari Fakta Paris, Amerika Serikat telah mengurangi emisi karbon lebih dari negara manapun di dunia. Perdana Menteri menekankan perlunya memerangi perubahan iklim secara terintegrasi, komprehensif, dan holistik. Perdana Menteri Narendra Modi telah menekankan bahwa perubahan iklim harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan holistik dan tidak secara diam-diam. Dia mengatakan, sementara semua fokus pada penyelamatan warga dan ekonomi dari efek pandemi global, juga sama pentingnya untuk tetap fokus pada memerangi perubahan iklim. Berbicara di KTT G20 secara virtual, Modi mengatakan India telah mengadopsi praktik pembangunan rendah karbon dan tahan iklim. Dia mengatakan India tidak hanya memenuhi target perjanjian Paris tetapi juga melampaui target tersebut. Menyoroti upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Perdana Menteri mengatakan lampu LED telah dipopulerkan yang menghemat 38 juta ton emisi karbon dioksida per tahun. Dia mengatakan dapur bebas rokok telah disediakan untuk lebih dari 80 juta rumah tangga melalui skema Ujwala Kami yang merupakan salah satu penggerak energi bersih terbesar di dunia. Perdana Menteri mengatakan ada upaya untuk menghilangkan plastik sekali pakai, tutupan hutan negara meluas dan populasi singa dan harimau juga meningkat dan kami bertujuan untuk memulihkan 26 juta hektar lahan terdegradasi pada tahun 2030. Modi mengatakan India sedang membuat infrastruktur generasi mendatang seperti jaringan metro, saluran air, dan lainnya. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul KTT Tahunan Riyadh G20. KTT Tahunan G20 ke-15 yang diselenggarakan oleh Arab Saudi pada akhir pekan menegaskan kembali bahwa aksi global yang terkoordinasi, solidaritas, dan kerjasama multilateral lebih diperlukan saat ini daripada sebelumnya untuk mengatasi tantangan saat ini dan mewujudkan peluang abad ke-21 bagi semua dengan memberdayakan manusia, menjaga planet, dan membentuk batas baru. Karena pandemi COVID-19, KTT digelar dalam format maya. Para pemimpin G20 menyambut baik tindakan yang diambil oleh anggota sejak KTT luar biasa G20 pada bulan Maret tahun ini dalam memobilisasi sumber daya untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan segera dalam kesehatan global untuk mendukung penelitian, pengembangan, manufaktur, dan distribusi COVID-19 yang aman dan efektif, diagnostikanya, terapeutik, dan vaksin. Kepentingan negara berkembang anggota G20 seperti India dalam akses yang terjangkau dan adil terhadap vaksin untuk semua orang menerima persetujuan dan pengesahan bersyarat dari KTT yang terus membuka kemungkinan pemberian lisensi sukarela atas kekayaan intelektual vaksin dalam kerangka kerja kolaborasi seperti fasilitas COVAX. Namun, KTT tersebut mengakui bahwa akses ke vaksin tersebut harus konsisten dengan komitmen anggota G20 untuk mendorong inovasi dengan menjunjung hak kekayaan intelektual. KTT mencatat dampak tindakan nasional dari anggota G20 senilai lebih dari 11 triliun dolar sejauh ini untuk mengurangi kejatuhan ekonomi dari pandemi. Ini termasuk mengeluarkan India sebesar 10% dari PDB-nya senilai 265 miliar dolar di bawah program Atmanirbhar Bharat. Ini menilai bahwa aktivitas ekonomi global tidak merata, sangat tidak pasti, dan tunduk pada risiko penurunan yang tinggi, termasuk risiko yang timbul dari wabah virus baru di beberapa negara, dengan beberapa negara memberlakukan kembali langkah-langkah kesehatan yang membatasi.
Dalam serangkaian rekomendasi yang bertentangan dengan seruan India baru-baru ini untuk reformasi multilateralisme, KTT tersebut mendukung respons pemulihan global yang tangguh dan berkelanjutan melalui PBB dengan memperkuat keefektifan WHO secara keseluruhan. G20 yang menyumbang 85% dari perdagangan internasional berkomitmen untuk menjaga pasarnya tetap terbuka dan mereformasi WTO. Ini menetapkan tanggal 15 Desember tahun 2023 untuk meninjau proses reformasi tata kelola IMF termasuk formula kuota baru sebagai panduan untuk mempertahankan jaring pengaman keuangan global yang lebih kuat. Berpartisipasi dalam KTT, Perdana Menteri India Narendra Modi membandingkan situasi internasional saat ini setelah gangguan yang disebabkan oleh pandemi sebagai tantangan terbesar yang dihadapi dunia sejak Perang Dunia II. Perdana Menteri mengusulkan indeks global baru untuk dunia pasca corona yang bertumpu pada 4 pilar. Ini termasuk penciptaan kumpulan bakat yang luas, memastikan bahwa teknologi menjangkau semua segmen masyarakat, transparansi dalam sistem pemerintahan, dan berurusan dengan ibu pertiwi dengan semangat perwalian. Perdana Menteri mengusulkan agar indeks tersebut harus diukur dengan jejak karbon per kapita. Ini katanya bisa menjadi fondasi dunia baru. Perdana Menteri menekankan betapa pentingnya masalah iklim pada hari kedua dari KTT, menyoroti bahwa India telah melampaui target perjanjian Paris tentang emisi gas racun. Inisiatif India seperti Aliansi Tenaga Surya Internasional yang telah memiliki 88 negara anggota dan Koalisi Infrastruktur Tangguh Bencana di mana 9 negara G20 berpartisipasi di antara 18 anggota sejauh ini, merupakan langkah proaktif untuk mengatasi masalah lingkungan. Menyerukan teknologi yang lebih besar dan aliran keuangan ke negara berkembang, Modi menekankan bahwa fokusnya harus pada memastikan martabat manusia dari setiap pekerja untuk melindungi planet ini. KTT tersebut menyoroti peranan kunci konektivitas, teknologi digital, dan kebijakan dalam memperkuat respons terhadap pandemi dan memfasilitasi kelanjutan aktivitas ekonomi. India menawarkan keterampilan teknologi informasinya untuk membuat sekretariat G20 virtual, untuk membuat gudang dokumentasi dan memantau tindak lanjut keputusan. Italia akan memimpin kelompok G20 pada tahun 2021 diikuti oleh Indonesia. India akan memimpin kelompok G20 pada tahun 2023. Ini akan memberikan kesempatan bagi India untuk memainkan peranan kepemimpinan global pada saat penting dalam hubungan internasional. Sekian.